kondisi psikis dan fisik yang sedang dialaminya. Tidak diragukan lagi bahwa ketidaktanggapan istri terhadap kondisi suami akan memperluas kerenggangan di antara suami istri tersebut. Ya, sampai pada tingkat nanti akhirnya suami jenuh. Karena yang ada, kenapa sih nggak kerja tambahan? Kenapa sih nggak lembur? Kenapa sih nggak begini dan begitu? Kenapa tidak seperti temanmu si fulan, atau sepupumu si fulan, atau keluargamu si Rumah tangga adalah perjalanan panjang yang penuh dengan ujian dan keberkahan. Namun, bagaimana jika badai kehidupan mulai menghampas? Kondisi ekonomi begitu sulit, usaha pun seakan tak membuahkan hasil, dan suami menghadapi kesulitan ekonomi. Apa yang mesti dilakukan oleh seorang pasangan dalam kondisi dan situasi demikian? Apakah kesetiaan seorang istri diuji di saat demikian? Bagaimana Islam mengajarkan kita menghadapi ujian ekonomi dalam rumah tangga? Dan yang paling penting, bagaimana cara kita tetap menjaga keberkahan rumah tangga di tengah kesulitan? Temukan jawabannya dalam sebuah video yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah, hafizahullahu ta'ala. menyikapi kesulitan ekonomi yang dilalui oleh suami. Jadi di sini nasihat khusus ya dalam sub-bahasan ini tentang masalah bagaimana kalau seorang istri, suaminya itu memiliki permasalahan dalam ekonomi. Misal, tadinya dia orang mampu, tiba-tiba sekarang bangkrut, ya, usahanya terlilit utang misalnya. Atau dia dalam tahap mulai coba membangun ekonominya, tapi ternyata belum berhasil. Ya. Sementara si istri berharap keadaan ekonomi suaminya lebih baik, sehingga memang akan memberikan fasilitas juga yang lebih baik ya untuk dia dan anak-anaknya. Beliau mengatakan dalam subbab ini menyikapi kesulitan ekonomi yang dilalui suami. Beliau mengatakan janganlah engkau hanya menginginkan suamimu mengabulkan segala permintaanmu dan mendatangkan segala keinginanmu tanpa memperhatikan sedikit pun kesulitan ekonominya. Subhanallah, ini realita ya. Banyak di antara wanita tidak sama sekali mau tahu tentang keadaan ekonomi suaminya. Bahkan dia pikir suaminya bohong pada saat memang mengatakan saya tidak punya. Sehingga akhirnya yang ada adalah ocehan, cacian, ya, menyudutkan dan menyalahkan, apalagi sampai menuduh, ya, yang merupakan bagian daripada dosa-dosa semuanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka akhirnya membuat sang suami karena ingin mencari ya kebahagiaan buat istrinya terpaksa utang. Terpaksa kalau orang yang kurang imannya mungkin korupsi, manipulasi data, dan berapa banyak ya suami-suami akhirnya dihukumi melakukan kriminal hanya karena permintaan dan tuntutan dari istrinya. Karena sudah terlanjur tertanam dalam hati rasa cinta, akhirnya dia memenuhi kebutuhan istrinya. Tanpa dia memperdulikan lagi keadaan dia. Dan ini yang banyak terjadi realitanya. Subhanallah, bahasan ini penting sekali. Beliau langsung melarang setiap muslimah, kalau mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah engkau hanya menginginkan suamimu mengabulkan segala permintaanmu dan mendatangkan segala keinginanmu tanpa memperhatikan sedikit pun kesulitan ekonominya. Tapi engkau harus memperhatikan kondisi psikis dan fisik yang sedang dialaminya. Tidak diragukan lagi bahwa ketidaktanggapan istri terhadap kondisi suami akan memperluas kerenggangan di antara suami istri tersebut. Ya, sampai pada tingkat nanti akhirnya suami jenuh. Karena yang ada, kenapa sih nggak kerja tambahan? Kenapa sih nggak lembur? Kenapa sih nggak begini dan begitu? Kenapa tidak seperti temanmu si fulan, atau sepupumu si fulan, atau keluargamu si fulan? Suami dibanding-bandingkan dengan laki-laki lain. Dan ini bagi laki-laki ini sangat mencoreng wibawa dia. Dan hal itu akan menghasilkan banyak efek-efek negatif. Ya, akhirnya suami mulai angkat suara. Uniknya, sebagian istri semoga Allah berikan hidayah, dia malah ya menilai suami di saat suaminya angkat suara, padahal dia pemicunya. Ya. Subhanallah, di sini kemahadiran Allah, Allah akan catat dan akan diminta pertanggungjawaban hari kiamat. Ingatlah sabda Nabi SAW, awal yang dihisap pada hari kiamat bagi seorang wanita, sholat dan hubungannya dengan suaminya. Hati-hati saudari muslimah. Suamimu bisa surgamu atau jadi nerakamu.
Dan itu yang kata Nabi SAW kepada seorang wanita yang datang ke rumahnya. Mengingatkan, hati-hati, suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Di saat Anda bisa merangkulnya dengan penuh kasih sayang, Anda menanamkan kebahagiaan, kepuasan, Anda tunjukkan rasa berterima kasih dengan apa yang sudah dia siapkan, sehingga dia pun merasa pengorbanannya bernilai, maka itu pahala di sisi Allah SWT. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, termasuk amal yang paling Allah cintai adalah memasukkan kegembiraan dalam hati seorang muslim. Itu umum. Apalagi kalau dasarnya orang yang memang telah berbuat baik yang sebenarnya Allah yang bebankan kewajiban tersebut seperti orang tua pada anaknya, suami pada istrinya. Ya. Ini adalah hal yang wajib Anda syukuri dan berterima kasih. Dan sama kasusnya, kalau Anda syukuri nikmat ini kepada Allah SWT, Allah akan tambah. Sebagaimana tadi kami sudah paparkan ayat Al-Quran dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum, kalau kalian bersyukur saya akan tambah. Dan juga Anda akan meraih cinta dan juga kasih sayang dari suami. Kami, para laki-laki ini, di saat kami tidak menemukan tuntutan-tuntutan dari istri, maka jangan Anda khawatir, jangan Anda mengatakan, oh karena saya tidak tuntut suami saya jadi tidak mengerti. Tidak. Justru pada istri-istri yang tidak menuntut itu, suami akan lebih peduli. Suami akan lebih loyal, lebih royal dengan dia. Karena tidak ada tuntutan. Yang ada pada saat datang cuma ada sambutan, berusaha memuaskan suami, berusaha memberikan yang terbaik. Maka respon yang terjadi adalah suami menilai. Tidak ada satupun sosok suami yang tidak Allah mudahkan untuk menilai kebaikan istrinya. Mustahil. Dia pasti akan menilai. Dan penilaian dia akan balas ya kebaikan-kebaikan istri tersebut dengan hal yang juga dia berusaha membahagiakan istrinya. Dan yang paling menonjol adalah di perhatian, ya, di rasa cinta, ungkapan-ungkapan yang indah, kemudian pemenuhan kebutuhan. Yang paling sering itu terjadi adalah pemenuhan kebutuhan. Semampu si suami. Dia akan berusaha bagaimana memberikan hadiah-hadiah, dia menyiapkan fasilitas yang layak, dia coba membahagiakan istri dengan membantu keluarga istrinya misalnya, atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan istri yang tambahan ekstra selain daripada kebutuhan dasar. Mungkin ada tambahan pakaian, mungkin ada tambahan ingin bosan dengan makanan di rumah, kemudian beli masakan dari luar, dan seterusnya. Ya. Jadi setiap wanita muslimah wajib punya kepekaan agar dia tidak dapat murka Allah Subhanahu wa taala dalam menilai kebaikan suaminya. Jadi tidak boleh sembarangan dalam masalah poin seperti ini. Ingat selalu wahai muslimah, suamimu itu adalah orang asing. Bukan ayahmu, bukan orang yang dasarnya memang begitu lahir, dia punya kewajiban terhadap dirimu. Tapi dia adalah seorang yang asing. Begitu Anda menikah dengan dia, menjadi status istri, lalu tiba-tiba dia terbebani. Dia harus bekerja banting tulang untuk memenuhi kebutuhan makananmu, minumanmu, pakaianmu, tempat tinggalmu, transportasimu. Nilai kebaikan orang itu. Nilai. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, man lam yashkurun nas, la yashkurullah. Orang yang belum berterima kasih kepada manusia, maka belum terhitung berterima kasih kepada Allah. Maka harus hati-hati. Terutama istri pada suaminya. Anak pada orang tuanya. Ini semua poin penting sekali untuk digaris bawahi. Ya. Kemudian teman-teman sekalian beliau mengatakan, saya ulangi ini kata-kata yang indah ya. Baik saya ulangi, janganlah engkau hanya menginginkan suami mengabulkan segala permintaanmu dan mendatangkan segala keinginanmu tanpa memperhatikan sedikit pun kesulitan ekonominya. Tapi engkau harus memperhatikan kondisi psikis dan fisik yang sedang dialaminya. Tidak diragukan lagi bahwa ketidaktanggapan istri terhadap kondisi suami akan memperluas kerenggangan di antara suami istri tersebut. Justru yang seharusnya ia lakukan ialah mendukung dan membantunya untuk melewati krisis-krisis itu dengan segala apa yang bisa dilakukannya berupa kata-kata yang baik dan sumbangsi, ya, bantuan apa yang dia bisa bantu. Ada istri yang memberikan perhiasannya kepada suami, ada istri yang mencari pinjaman kepada keluarganya, ada istri yang menggugurkan haknya yang paling penting demi menghemat apa yang bisa dihemat. Di sini tampak jelas jati dirimu, wahai istri yang bijaksana. Jadi di saat betul-betul suami bahkan sudah membahasakan, betul-betul kita sedang mengalami kerugian. Jadi yang ada adalah, oh ya, apa yang bisa saya bantu? Bagaimana? Saya doakan ya. Dengan tulus dia mendoakan suaminya, ya di waktu-waktu yang memang dia bisa mendoakan, gitu kan? Waktu mustajab antara azan iqamah pada saat dia lagi sujud, dan tulus antara dia sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada prasangka-prasangka atau tuduhan yang buruk, gitu kan? Karena prasangka dalam Islam itu wajib ada bukti. Tidak boleh sembarangan. Dan semalam di Blok M kami sudah membahas masalah itu ya. Satu dosa besar yang tulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah adalah tentang masalah ya, adanya
atau menuduh tanpa ya, bukti. Ini dosa besar, bukan cuma dosa, ini dosa besar. Jadi nggak boleh seseorang itu menuduh tanpa bukti, harus ada buktinya. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, al-bayyinatu ala man idda'a. Harus ada bukti bagi orang yang menuduh. Ya. Wal yaminu ala mudda'a alaih. Dan orang yang tertuduh bersumpah kalau tidak. Itu sudah cukup. Selebihnya serahkan perkara tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, jangan pernah teman-teman, wahai muslimah, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah hanya karena ingin dipenuhi kebutuhannya, kemudian dia berkata kasar pada suaminya. Ya. Melotot, kemudian menggugurkan kewajiban dia dengan tidak melayani biologisnya misalnya, tidak melayani makanannya, bertutur kata yang kasar. Ini subhanallah, akhlak yang sangat buruk. Ya. Harusnya Anda bisa menilai sekecil apapun kebaikan suami. Sekali lagi saya pastikan, setiap laki-laki saudariku muslimah, kalau seandainya Anda diberikan sesuatu lalu Anda menilainya, Anda mengatakan terima kasih, Anda tunjukkan kepada dia bahwasanya ini adalah sesuatu yang besar di mata Anda, walaupun sebenarnya dia kecil nilainya. Maka pastikan suami Anda akan selalu berpikir di luar rumah sana, apalagi yang saya akan berikan kepada istri saya. Karena kebaikan yang dari respon, pemberian dan pengorbanan itu. Subhanallah, sungguh sangat luar biasa pelajaran hikmah yang kita dapatkan dalam video tadi. Ujian ekonomi dalam rumah tangga bukanlah ending, bukanlah akhir dari segalanya, melainkan peluang untuk memperkuat iman, memperkuat kasih sayang di antara kedua pasangan, dan mendekatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingatlah, dalam setiap kesulitan, Allah telah menjanjikan ada kemudahan. Dan dengan kesabaran, doa, juga usaha yang tidak kenal lelah, insya Allah jalan keluar akan datang. Semoga tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah hafidhahullahu ta'ala menjadi pengingat bagi kita semua untuk tetap kuat dalam menjalani kehidupan, dalam menjalani ujian hidup.